Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Riyaldi, SPD MSI, selaku dosen mata kuliah pengantar ekonomi makro bisnis digital Universitas Negeri Medan. Kami dari kelompok 2 dengan beranggotakan yang pertama saya sendiri, Bayu Sadewo selaku moderator. Selanjutnya ada Albert Hiskia Putra Pasaribu, Andika Parlindungan Siaan, Rosinta Pakpahan, dan juga Novita Angelin Siregar akan mencoba memberikan pemaparan dan pembahasan mengenai mini riset yang telah kami lakukan, yaitu tentang bergesernya pola konsumsi masyarakat akibat menurunnya pendapatan masyarakat pada masa pandemi COVID-19. Mungkin langsung saja, saya akan sedikit menyampaikan apa yang menjadi latar belakang dari mini riset yang kami buat. Nah, pandemi pada COVID-19 yang terjadi sejak awal Maret 2020 kemarin, sampai saat ini itu belum diketahui sampai kapan akan benar-benar berakhir. Dan sepertinya sudah terlihat tanda-tanda COVID-19 ini akan berakhir. Dan iya memang benar, tidak dapat diprediksi oleh penduduk dunia termasuk Indonesia. Kebijakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar di berbagai wilayah secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada harga komoditas pangan di tingkat petani maupun perubahan permintaan pangan di tingkat konsumen. Nah, penurunan konsumsi rumah tangga terjadi pada seluruh komponennya, termasuk komposisi um, dan konsumsi pangan di mana pandemi COVID-19 ini berdampak pada penurunan harga permintaan pangan. Sementara itu, sejak awal pandemi hingga saat ini pun belum ada gangguan signifikan terhadap pasokan pangan. Namun yang banyak terjadi yaitu kendala dalam rantai pasokan akibat pembatasan aktivitas atau pergerakan serta persoalan tenaga kerjaan pada masa pandemi COVID-19. Jika kendala ini terjadi dalam jangka panjang, maka tentunya juga dapat berdampak pada terganggunya supply komoditas pangan atau ILO 2020. Nah, perubahan dari sisi supply dan demand pangan tersebut itu pada gilirannya berdampak pada tingkat harga pangan. Nah, untuk komoditas pangan utama yang dibutuhkan masyarakat, perubahan harga pangan akan berdampak pada perubahan konsumsi dan permintaan karena terkait daya beli untuk akses pada pangan yang dibutuhkan. Nah, berdasarkan paparan yang tadi telah saya sampaikan, riset ini itu memiliki tujuan guna mengetahui dampak pandemi COVID-19 kepada pola konsumsi masyarakat. Untuk selanjutnya, mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga manfaat penulisan akan dibahas oleh teman kami Albert. Pada Albert, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh Bayu. Di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penulisan. Yang pertama ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, masalah penelitian ini dapat dirumuskan menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagaimana dampak COVID-19 terhadap pola konsumsi masyarakat. Yang kedua, bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 terhadap pasokan pangan. Yang ketiga, bagaimana pengaruh pendapatan di masa pandemi COVID-19 terhadap pola konsumsi masyarakat. Berikutnya, tujuan penulisan. Dari rumusan masalah yang didapat, maka tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui pola konsumsi masyarakat akibat munculnya pandemi COVID-19. Yang kedua, mengetahui pengaruh muncul pandemi COVID-19 terhadap pasokan pangan. Yang ketiga, mengetahui pengaruh pendapatan di masa pandemi COVID-19 terhadap pola konsumsi masyarakat. Yang terakhir ada manfaat penulisan. Manfaat penulisan terbagi atas 3. Yang pertama, sebagai sumber referensi bagi penulis dalam mengetahui dan lebih memahami lagi tentang bagaimana bergesernya pola konsumsi masyarakat akibat menurunnya pendapatan masyarakat pada masa pandemi COVID-19. Yang kedua, sebagai sumber referensi bagi pembaca mengenai salah satu hasil penelitian sederhana mengenai suatu topik yang akan dikaji. Yang ketiga, sebagai wujud pelaksanaan tugas mini riset dalam pemenuhan nilai semester. Yang pertama, fungsi konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan membeli barang dan jasa untuk memuaskan keinginan, memiliki dan menggunakan barang dan jasa tersebut. Pembelanjaan masyarakat atas makanan, pakaian, dan barang-barang kebutuhan mereka yang lain digolongkan pembelanjaan atau konsumsi. Yang kedua yaitu fungsi tabungan. Menurut kaum klasik,
tabungan merupakan fungsi dari tingkat bunga dengan hubungan positif. Wicksell yang menyatakan bahwa tingginya minat masyarakat untuk menabung dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tingkat bunga. Tingkat bunga yang semakin tinggi mengakibatkan jumlah tabungan semakin meningkat karena terjadi akumulasi aset. Apabila tingkat bunga tinggi, maka masyarakat akan mengurangi konsumsi sekarang untuk menambah tabungan. Nah, yang ketiga yaitu fungsi investasi. Investasi adalah penempatan sejumlah dana dengan harapan dapat memelihara, menaikkan nilai, atau memberikan return yang positif. Menurut Lipsey, investasi adalah pengeluaran barang yang tidak dikonsumsi saat ini di mana berdasarkan periode waktunya. Investasi terbagi menjadi tiga, diantaranya adalah investasi jangka pendek, investasi jangka menengah, dan investasi jangka panjang. Nah, yang keempat yaitu adalah permintaan agregat. Permintaan agregat atau agregat demand adalah jumlah total dari barang-barang yang diminta dalam suatu perekonomian. Permintaan agregat menjelaskan hubungan antara jumlah output yang diminta pada tingkat harga agregat, sehingga permintaan agregat menunjukkan jumlah barang dan jasa yang ingin dibeli orang pada setiap tingkat harga. Selanjutnya, saya akan membahas tentang bab 3, yaitu tentang hasil dan pembahasan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu hasil. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan metode penelitian studi pustaka, COVID-19 sangat mempengaruhi pola konsumsi masyarakat, di mana pada masa pandemi ini adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PPKB yang mengakibatkan banyak masyarakat melakukan aktivitas di rumah. COVID-19 juga mempengaruhi pasokan pangan, di mana terdapat beberapa pemerintah daerah yang mengimplementasikan karantina wilayah secara parsial sehingga mempengaruhi proses produksi hingga konsumsi. Termasuk juga ke bagian pembahasan. Di bagian pembahasan ini ada beberapa yang akan dibahas. Yang pertama yaitu ada dampak COVID-19 terhadap pola konsumsi masyarakat. Berdasarkan penelitian yang digunakan dengan metode penelitian studi pustaka, ketika wabah COVID-19 mewabah, perilaku konsumsi masyarakat menjadi berubah. Kemudian yang kedua ada pengaruh pandemi COVID-19 terhadap pasokan pangan. Sistem atau pola kerja di sektor pangan memang tampaknya berubah sangat signifikan di tengah pandemi COVID-19 ini, mulai dari proses produksi hingga konsumsi dari hulu hingga hilir. Kemudian yang ketiga ada pengaruh pendapatan di masa pandemi COVID-19 terhadap pola konsumsi masyarakat. Pandemi COVID-19 menyebabkan salah satu sektor yaitu sektor ekonomi menjadi lemah. Penurunan daya beli masyarakat dapat berasal dari adanya penurunan pendapatan masyarakat. Kemudian ada yang keempat yaitu pengaruh pandemi COVID-19 terhadap melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli masyarakat secara luas. Hingga saat ini, masyarakat mengalami penurunan daya beli yang sangat signifikan. PPKM yang terus berlanjut dengan berbagai aturan pengetatan menghambat masyarakat untuk beraktivitas ekonomi. Kemudian yang kelima ada menurunnya angka investasi di berbagai sektor usaha pada masa pandemi COVID-19. Ketidakpastian akibat pandemi mengakibatkan banyak masyarakat ragu untuk memulai investasi, pengusaha pun demikian. Ada keraguan apakah investasi yang dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Keraguan berinvestasi diharapkan dunia usaha tidak bergerak seperti yang diharapkan. Kemudian ada yang keenam, yaitu pelemahan ekonomi daerah dan nasional pada masa COVID-19. Penurunan penerimaan pendapatan pertumbuhan ekonomi menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dan nasional di kala pandemi. Tekanan penerimaan sektor pajak mempengaruhi pendapatan yang diterima sehingga cukup menghambat dana dari program yang direncanakan. Kemudian yang tujuh yang menjadi terakhir yaitu COVID-19 membuat perekonomian Indonesia terkontraksi. Bagi Indonesia, dampak COVID-19 terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi. Dampak COVID-19 yang sampai menimbulkan kontraksi ini disebabkan karena tiga hal, yaitu ada penurunan daya beli,
ketidakpastian investasi, dan penurunan harga komoditas. Kesimpulan. Dari uraian yang telah disampaikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulannya, yaitu pandemi COVID-19 yang terjadi sejak awal Maret 2020 sampai saat ini belum diketahui sampai kapan terakhir dan tidak dapat diprediksi oleh penduduk dunia, termasuk Indonesia. Penurunan konsumsi rumah tangga terjadi pada seluruh komponennya, termasuk konsumsi pangan di mana pandemi COVID-19 berdampak pada penurunan permintaan pangan. Selain dari permasalahan yang terdapat di atas, berikut beberapa pandangan yang dapat menjadi acuan penting pada kajian ini, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dampak COVID-19 terhadap pola konsumsi masyarakat. Yang kedua, pengaruh pandemi COVID-19 terhadap pasokan pangan. Yang ketiga, pengaruh pendapatan di masa pandemi COVID-19 terhadap pola konsumsi. Yang keempat, pengaruh pandemi COVID-19 terhadap melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli masyarakat secara luas. Yang kelima, menurunnya angka investasi di berbagai sektor usaha dan pada masa pandemi COVID-19. Yang keenam, pelemahan ekonomi daerah dan nasional pada masa pandemi COVID-19. Yang ketujuh, COVID-19 membuat perekonomian Indonesia terkontraksi. Saran, kami sebagai peneliti sekaligus penulis menyarankan agar pemerintah dengan sigap memperhatikan sekaligus merespon secara nyata dari berbagai aspek, khususnya pada aspek ekonomi, di mana pada aspek ini merupakan salah satu pilar berdirinya suatu negara. Dengan terjaminnya tingkat konsumsi masyarakat yang sejahtera, pemenuhan kota produksi yang dibutuhkan, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai akan menjadi dukungan utama dalam sektor ekonomi negara, terkhusus pada situasi pandemi saat ini. Oke, baik, itulah tadi pembahasan mengenai mini riset yang telah kami buat. Selanjutnya kami mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam pembuatan video ini dan mini riset yang kami buat sebelumnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.